Jadi jangan sampai smart living ini rumah kayak server komputer ya. Jadi banyak kayak banyak device kok jadi enggak. Jadi kita bisa menyembunyikan. Yang paling bahaya sekarang ini adalah mager. Malas gerak. Nah, itu bahaya itu, Mas. Itu teknologi kadang-kadang misalkan kita nyalakan pakai ini aja lah, pakai apa? Handphone. Misalkan kita lagi di tempat tidur, akhirnya kita nggak bergerak. Mahasiswa, maaf saya sendiri juga sama dulu waktu itu. Kita menghindari potongan. Padahal potongan itu adalah di mana kita harus bicara. Bagaimana teknik sambungannya, bagaimana kita menyambung, terus bagaimana tampilannya, bagaimana itu kan ada di bagian potongan. Ya, gambar potongan maksudnya. Detailnya, betul gambar potongan maksud saya. Selamat datang di Binus Insight Talk, More Than Lesson, More Than Lecturers. Ya, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Hilmi Takol Islam, Fakulty Member Intro Design Binus at Malang. Nah, di sini saya akan menjadi host ya, dengan bintang tamu. Ini ada Pak Andi Pramono. Bintang. Selamat sore Pak Andi. Selamat sore Pak Hilmi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Andi, kita nanti mau ngobrol-ngobrol nyantai tapi serius ya? Serius tapi santai. Oh ya, yes. Ya, ini Pak, saya mau tanya-tanya sih aslinya tentang ya kalau teman-teman interior itu lihat Pak Andi itu sudah sangat terlihat kalau smart sekali gitu loh. Iya. Orangnya itu beliaunya konsepnya smart. Nah, mungkin Pak Andi, backgroundnya Pak Andi itu apa sih dulu? S1, S2-nya bisa diceritakan? Tadi kalau kata-kata smart saya ingat saya di kepala saya ini ada kayak digital gitu Mas. Tapi nggak ada yang nggak lihat ya tapi ya. Orang tertentu saja yang bisa lihat. Oh iya Pak. Jadi saya perkenalkan, saya Andi Pramono, S1 saya dulu di jurusan arsitektur. Lalu saya itu sempat di Islam itu murtad. Jadi saya waktu itu ambil S2 di Jerman, jurusan digital media, itu lebih ke arah Discomfis juga, komputer juga ada. Lalu saya itu di Hochschule Bremerhaven 2007 sampai 2009. Lalu saya lanjut ke Universidad de Sevilla. Oke. Itu di Spanyol, itu saya ambil Diagnosis and Repair of the Building. Saya kembali lagi menjadi jalur arsitek. Yang benar tadi. Jalur yang benar. Oke. Ambil di arsitektur, tapi lebih ke arah sipil sih sebenarnya. Jadi kita mendiagnosis kerusakan-kerusakan pada bangunan, kerusakan seperti itu. Lalu spesialisnya ambil di Italia, di Reggio di Calabria, itu ambil bangunan-bangunan heritage seperti itu. Itu ambil setengah tahun. Di Italia juga banyak bangunan heritage Pak ya? Banyak. Ini berarti ceritanya dari Malang ke mancanegara. Ya, dan itu pertama kali saya merantau. Saya sebelumnya nggak pernah merantau. Jadi ya langsung merantau, langsung keluar negeri. Nah, ya. Dan situ banyak culture shock-nya banyak. Situ nanti di podcast yang lainnya saja. Oke. Tapi kan meskipun culture shock, pengalamannya kan pasti macam-macam, Pak. Nah, nyambung sama smart living tadi Pak Andi. Aslinya apa sih yang disebut smart living itu, Pak? Kok kayaknya sekarang itu semakin populer gitu loh istilah itu. Iya. Smart living sendiri itu ya berarti dikatakan sesuatu yang pintar ya. Sebagai contoh, jadi smart living itu nanti banyak cabangnya. Jadi ada juga mengenai ke arah smart furniture, lalu juga nanti ke arah ya intinya bagaimana kita hidup yang cerdas. Sebagai contoh, kalau misalkan kita itu dulu itu kita misalkan furniture meja contohnya, yaitu cuma untuk nulis saja. Nah sekarang meja dengan adanya, karena begini kebutuhan kota, banyak penduduk berkumpul di kota, kata kuncinya, sehingga otomatis lahan tidak bisa diperluas. Pusat kegiatan, pusat apa semuanya ada di kota. Otomatis lahan, bukan lahan menyempit enggak sebenarnya. Otomatis harga lahan mahal dan lainnya, otomatis bangunnya kecil, adanya kondominium atau misalnya apartemen dan lain-lain. Jadi vertical housing itu akan menjadi penggantinya rumah tapak. Ya. Dengan demikian ruangnya mengecil, bukan ruangannya langsung mengecil menyusut enggak ya. Ya jadi memang dengan adanya
space yang terbatas sehingga ruang kecil, dan bagaimana kita dengan berbagai aktivitas bisa terpenuhi lah. Itu salah satunya adalah dengan smart furniture. Itu adalah sebagian kecil dari smart living. Oke. Lalu ada juga yang smart furniture sendiri nanti dihubungkan dengan selain itu tadi ya multifunction furniture atau multipurpose furniture, itu nanti hubungannya dengan teknologi. Oke. Jadi bagaimana teknologi, misalkan zaman dulu misalkan kita harus jalan menghidupkan lampu, atau paling sederhananya gini. Biasanya nih pengalaman kalau saya zaman dulu ketika mudik. Itu kalau misalkan ke rumahnya saudara, ayo kita sore sudah harus pulang. Kenapa? Gelap. Lampunya belum saya nyalakan. Nah, seperti itu. Oh, Zaman iya. sekarang sudah enggak. Sekarang sudah otomatisasi. Bisa lewat gadget gitu Pak ya. Iya, dinyalakan melalui gadget, atau kalau enggak otomatisasi, misalkan kalau sunset lampu nyala lah otomatis. Jadi bisa juga yang sistemnya manual kita remote, itu masih bisa. Itu salah satunya ya sebagian daripada smart living seperti itu. Iya, berarti ya smart living itu ya nggak melulu tentang teknologi ya. Ya. Yang tadi multifungsi pun masuk kategori smart juga Iya. Pak Madi ya. Oke. Ya, jadi teknologinya tadi kata kuncinya teknologi nggak harus yang nggak harus yang berhubungan dengan komputer, tapi yang memudahkan kayak smart furniture tadi itu jadi multifungsi. Itu juga masuk sih seperti itu. Oke, kata kunci berarti teknologi ya. Nah, ngomongin teknologi Pak, gimana sih teknologi sekarang ini mengubah cara kita manusia sebagai pengguna ruang itu berinteraksi, terutama dengan ruang tempat kita beraktivitas? Ya, kalau dulu kita itu ya tadi kembali lagi kita misalkan manual ya. Kalau kita dulu itu melayani rumah. Rumah kotor kita bersihkan. Lampu gelap kita nyalakan. Zaman sekarang semuanya serba otomatis. Mereka yang melayani kita. Sebagai contoh, kelihatan kotor dan lainnya. Misalkan kita kasih sensor di dalam rumah. Misalkan pakai PM25, PM10 atau misalkan itu deteksi keadaan, atau misalkan itu bisa otomatis kita menjalankan robot, misalkan robot vacuum cleaner, dia jalan sendiri. Jadi kalau keadaan seperti ini bagaimana? Terus misalkan jendela terlalu silau atau direct sunlight-nya terlalu banyak, sinar matahari masuk banyak ke rumah, nah itu bisa adaptif, nanti bisa nutup sendiri bagian fasadenya, atau kalau enggak bisa roller blind-nya yang menggunakan blackout, itu bisa nutup sendiri, atau kalau enggak istilahnya mereduksi. Oke. Jadi mereka jalan sendiri, kata kuncinya itu. Ya ibaratnya ya memang hampir otomatis ya, semi otomatis ya. Nah, terus kalau mengaplikasikan teknologi itu Pak Andi, itu gimana caranya mengaplikasikan teknologi tadi tanpa kita menghilangkan unsur estetika di dalam ruang? Kan otomatis kalau di ruang kan perlu macam-macam ya Pak Andi yang kita pikirkan ya. Terus ketambahan nanti ada teknologi lah. Gimana memadukannya? Nah, ini seperti bumbu ya Mas ya. Kalau dalam masakan ini kayak bumbu. Jadi misalkan wah ini kurang ini ya, kita tambahi masakan. Kita tambahi bumbunya seperti itu. Tapi kalau kebanyakan? Kebanyakan ya enggak enak. Nah, sekarang gini. Sebagai contoh, misal ini kalau tadi analoginya ya mungkin kalau salah bisa dibenerin. Misalkan kalau misalkan ada teknologi, bisa bagaimana kalau misalkan rumah bisa otomatis, harus didedeli, bobok tembok, enggak seperti itu. Sekarang ada teknologi, misalkan kita contohnya smart switch. Jadi saklarnya otomatis kita tinggal ganti saklar yang manual, yang dulu cetekan itu bisa dengan smart switch yang touch switch, bukan touch screen ya, touch switch. Jadi dipencet, atau kalau enggak bisa dua-duanya sih dia. Dinyalain bisa dari secara fisik. Dan kalau pakai handphone juga bisa, otomasi juga bisa, otomatisasinya. Jadi misalkan kalau sunset, nah kita nggak perlu, wah ini sunset nih nyala, enggak, itu otomatis dia akan baca. Sunset misalkan dengan luminance sekian, atau misalkan taruhlah misalkan 100 lux, ternyata kurang dari 100 lux, maka dia lampu akan nyala. Begitu terang, misalkan sudah mencapai lebih dari 100 lux, maka dia akan mati. Nah seperti itu. Itu otomatisasi. Kalau manual ya tadi on off kita nyalakan. Jadi bukan hanya sunset dan sunrise. Misalkan pada saat musim hujan gelap itu misalkan di jam 12 kalau di Malang biasanya ya, itu gelap otomatis lampu nyala. Nah seperti itu kalau misalkan kita cerita outdoor seperti itu. Dan kelebihannya lagi Mas, dengan adanya seperti itu biasanya, mohon maaf ini, beberapa itu maling itu melihat itu dari rumah nggak pernah mati, nggak pernah mati lampu. Wah ini rumah kosong. Itu target ya kadang-kadang ya. Itu. Tapi kalau dengan adanya otomatisasi, ya semoga aja ini
Parah-parah. Nanti Nggak tahu. nanti inspirasi maling lah. Nah, itu semoga tapi enggak tapi kalau orang pintar kayaknya enggak bakalan seperti itu lah. Aman sih Pak ya. Ya, seperti itu. Berarti gini ya Pak Andi ya. Teknologi itu bukan hanya diaplikasikan di rumah baru ya. Di rumah lama pun itu nggak masalah Bisa. ya. Ya, enggak harus. Memang kalau di rumah ya sama kalau rumah baru memang kita bisa setting. Tapi Iya. kalau di rumah lama memang ada sedikit PR. Contohnya misalkan bagaimana kalau kita menggunakan stop kontak atau smart socket. Jadi socket itu nggak harus kita dedeli Iya, terus iya. kita ganti, enggak. Dengan menambahkan device tambahan atau tambahannya, jadi seperti ada namanya spark plug, itu stop kontak biasa. Nah, itu bisa dicolokin itu. Kelebihannya apa sebagai contoh? Misalkan saya ingin timer 30 menit Ya. untuk cas handphone supaya tidak overcharge. Nah, Ya. itu bisa. Atau kalau enggak misalkan untuk apa itu bisa di timer atau bisa countdown macam-macam. Oke. Seperti itu. Karena kan apa ya? Kadang-kadang itu smart living itu identik sama barang yang mewah yang baru gitu loh Pak Andi. Cuma kan sekarang kan ya teman-teman kalau misalkan punya rumah kan ya maunya mengikuti perkembangan zaman Pak ya. Iya. Jadi nggak harus buat rumah yang baru Ya, betul, membuat betul. smart living. Jadi pakai yang existing aja, Ya. itu bisa ditambahi device-nya ya. Jadi nggak Betul, perlu betul. Enggak perlu. bobok lagi itu ya. Enggak perlu. Oke. Nah, kalau ngomongin ini Pak Andi, kan kita biasanya itu juga banyak main sensor-sensor gitu ya. Nah, kira-kira kalau dari segi sensor, terus sesuatu yang otomatis atau voice control yang umum digunakan, kira-kira sekarang itu teknologi mana yang paling memberikan dampak Pak Andi? Yang paling memberikan dampak, yang paling memberikan dampak Atau yang menurut sering saya sangat bermanfaat Nah, gitu loh. ini karena kebetulan saya sekarang lagi S3 di USM, Oke. ambil di interior, saya fokus ke lighting for health. Nah, ini salah satunya Oke. juga Mas Hilmi. Jadi sebagai contoh ya, kalau misalkan kita kembali sebelum tahun 1900 sekian, sebelum ditemukannya lampu. Pada saat malam hari kita masih menggunakan ya obor, cempluk, lilin atau lain seperti itulah ya. Jadi itu zamannya Pak Andi kecil. ketika waktu itu saya sudah besar sih. Oh, benar-benar. Oke, lanjut Pak. Nah, itu otomatis pada saat malam pasti hampir minim cahaya. Kalaupun boleh pakai cahaya dari sinar purnama kalau pas bulan purnama. Iya. Nah, dengan adanya lampu kita memperpanjang siang hari. Iya. Ya. Otomatis aktivitas juga tambah. Otomatis. Nah, itu nanti di dalam penelitian itu ya ini sekarang saya ambil itu semakin banyak sinar biru. Nah, sinar biru itu bukan berarti warnanya sinarnya biru, enggak, ada gelombang birunya seperti itu. Contohnya warna-warna putih itu banyak mengandung sinar biru, itu enggak kurang bagi. Jadinya kita memperpanjang, bayangin kita seharusnya jam 7 dan sekian itu harusnya tidur, kita enggak tidur. Hubungannya apa? Itu namanya dengan light pollution. Ya sini agak nyambung-nyambung dikit ke penelitian ya. Jadinya seharusnya kita istirahat, jadi kita nggak istirahat. Jadi otomatis itu akan mengganggu pola kesehatan kita. Seharusnya jam 7 itu kalau zaman dulu misalkan gelap, saya karena juga belum mengalami ya. Cuman kalau di daerah itu, zaman itu adalah di pedesaan itu pasti kita ngantuk. Itu kalau hubungannya dengan hormon. Jadi pada saat siang hari, wah ini nyambung ke biologi. Mas Hilmi nyambung ya ke biologi nanti, nggak apa-apa ya. Jadi pada saat kita siang hari, itu adalah ada zat namanya serotonin, itu adalah hormon bahagia. Jadi ketika siang hari kita kena sinar matahari itu kita bahagia. Nah ketika malam hari ketika serotonin berhubungan dengan nggak ada lampu, dia akan menghasilkan melatonin atau yang disebut dengan hormon zombie. Ya itu ya hormon bukan yang menakutkan tetapi yang membuat kita pingin tidur. Nah jadi kalau seharusnya ketika malam hari nggak ada cahaya, serotonin ketemu dengan gelap, maka itu akan membuat kita ngantuk. Bisa bayangin kalau Mas Hilmi ke Mart itu yang terang, ya. Ngantuk nggak kira-kira? Nggak ngantuk. Tapi kalau misalnya gitu ya. Kalau di suasana kafe dan lainnya redup dan lainnya itu akan itu nanti ada hubungannya kesehatan. Tapi saya nggak akan jauh ke sana. Nah itu salah satunya adaptive lighting itu harusnya sudah mulai diterapkan. Kalau misalkan untuk supaya apa ya? Memang kalau itu setelah itu sebaiknya tidur. Ya. Aktivitasnya malam itu aktivitas tidur gitu. Jadi ya secara nggak langsung tubuh kita itu juga bisa tahu ya kondisi luar. Ya, apa benar. itu namanya Pak ya? Jam tubuh jam ya? biological clock kalau salah istilahnya itunya. Nah, itu memang ada harusnya seperti itu.
Ya. Nyambungnya ke sana sih. Jadi kalau ya itu otomatis lah, bagaimana apa hubungannya dengan smart living? Ya sebaiknya kita kembali ke zaman dulu dengan teknologi yang sekarang. Ya kita lampunya ada nggak apa-apa. Itu ada yang misalkan pada saat jam berapa untuk menidurkan orang. Betul. Lampunya otomatis berubah menjadi warna kuning misalkan 2700 Kelvin atau 3000 Kelvin. 2700 lah idealnya. 2700 Kelvin 10 lumen. Jadi kurang lebih ya nanti bisa dicek sendiri bagaimana. Jadi redup. Jadi kayak cahaya itu otomatis nanti dia akan membuat kita ngantuk. Nah dengan kita ngantuk maka ya itu akan bisa. Bagaimana pada saat bangun? Nah misalkan bangun itu kalau misalkan kita bangun itu ada 3 faktor yang bisa membangun. Satu, suara alarm zaman dulu, waker, kering banter kayak gitu tuh. Satu itu mengganggu, cuman nggak gentle lah bahasanya. Terus yang kedua adalah dengan dingin. Mas Hilmi ketika tidur kedinginan atau kepanasan bangun kan? Ya. Nah, yang ketiga adalah dengan menggunakan cahaya. Kalau zaman dulu ketika masih kecil, kalau kita nggak bangun lampu dinyalakan ceres. Seperti itu. Nah itu nanti ada bagaimana smart lighting itu yang bagian juga daripada smart living itu bisa berperan di sini. Ya. Jadi harus ya sehat itu juga dimulai dengan teknologi juga gitu. Betul. Jadi teknologi jangan sampai mengganggu. Jujur kita sekarang rusak gara-gara teknologi. Kita dulu nonton TV, sekarang nonton TV sudah nggak ada, nonton HP tapi gantinya. Itu radiasi lah, itu radiasi mengganggu. Hari, ya, nah, radiasi seperti itu yang membuat kita jadinya terjaga. Bukan hanya sampai malam, sampai pagi. Ya sih, saya sendiri juga ngalami Pak. Jam 9 tuh udah ngantuk, tapi kok pengen scroll dulu ya. Itu. Terus lama-lama itu radiasinya jam itu. 11 sudah. Iya. Itu kalau diterusin nggak sehat itu Mas. Betul. Ya sekarang Mas Hilmi umur berapa? 19 ada? 19 ya Pak. 19 Plus berapa lah ya? Tapi nanti otomatis nanti kalau semakin tua ya kayak orang-orang tua. Kalau saya kan masih muda. Iya Pak. Pak Andi kan lebih muda dari papa saya. Nah ya boleh lah. Oke, Pak Andi. Ya, ini silakan. Selain Pak Andi ini kan akademisi dan juga praktisi ya Pak Andi ya. Nah kalau era sekarang itu misalkan mau mengaplikasikan konsep smart living, itu tantangan terbesarnya itu apa Pak? Sekarang boleh dari segi akademisi atau praktisi ya? Kalau sekarang ini smart living, kalau yang ini saya ngomong smart living yang berhubungan dengan teknologi dulu ya, itu masih berhubungan dengan bagaimanapun juga smart living ini masih berhubungan dengan IoT atau Internet of Things. Itu internetnya bermasalah. Sebagai contoh, saya punya. Kenapa Pak internetnya? Ya biasanya kadang putus, apalagi sekarang dengan adanya katanya batu bara yang itu pemadaman bergilir dan lainnya ya. Lebih ke pemadamannya ya, bukan lemotnya ya. Bukan. Lebih ke arah ini, lebih ke arah internetnya. Internetnya kadang-kadang putus nyambung gitu. Terus nyambung putus nyambung yang enggak, saya nyakan belum stabil lah. Nah itu yang jadi kendala, tapi enggak mayor sih, minor lah seperti itu. Jadi itu masih kendala. Jadi otomatisasi, bayangin, saya pernah pengalaman begini. Saya waktu itu ambil data termostat ya, jadi temperatur and humidity, kelembapan itu setiap 1 jam kirim data. Namun ada sekitar 2 jam itu dia pada kirim datanya tiap jam genap ya, misalkan jam 17, 18, sebenarnya jam 00 lah seperti itu, bukan 00 sebenarnya seperti itu. Nah pada saat kirim jam 19 atau jam 20 atau jam 21 pada saat submit itu nggak ada internet, otomatis data tidak terkirim. Lah sehingga terjadi gaps loh. Suhunya kok nge-gaps dari 29 terus turun jadi 27 misalkan lah. Terus tengah-tengahnya berapa ini kan kita nggak tahu. Nah itu gara-gara internet gitu. Bisa bayangin Mas Hilmi remote. Nah misalkan, oke saya itu karena saya remote, saya nyalakan lampu, tetap dinyalakan, tapi nggak ada internet di bagian atau di bagian Mas Hilmi, atau kalau nggak di bagian rumahnya nggak ada internet. Nyala apa enggak? Itu atau enggak? Enggak bisa. Lah sama seperti itu. Itu kendala. Kalau pas di remote pas lagi enggak ada data gitu. Atau CCTV contohnya, kita mau lihat live streaming, bagaimana keadaan, enggak ada notif dan lainnya seperti itu. Jadi kendalanya enggak, internetnya enggak stabil sih, lebih ke arah itu. Ya kendala ya teknis pendukung, tapi meskipun pendukung ya yang utama Pak ya. Ya, betul. Gitu. Kalau ini Pak Andi apa? Tadi kan kalau misalkan untuk pengaplikasian di rumah-rumah yang biasa itu, pengalaman yang udah-udah gimana Pak? Pengalaman yang sudah ini saya pernah contohnya ya ada sih. Jadi saya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi saya menggunakan smart switch,
smart menggunakan smart plug kayak gitu itu. Jadi itu juga masih bisa. Jadi walaupun sudah ada, kita nggak sampai bobok kok. Kita nggak sampai istilahnya itu yang ready to use product ya. Jadi barang yang ada di pasaran gitu. Kalaupun kita misalkan pakai contoh aja kemarin yang jadi itu adalah smart kita ada studi kalau secara akademisi ada ya namanya apa yang melatar belakangi seperti itu ya. Sebagai contoh kemarin ada di kos-kosan itu tiba-tiba dia tandon nggak mau ngisi. Gara-gara waktu itu di Malang sempat ada petir nggak tahu apa yang kena sehingga akhirnya tandonnya kadang ngisi kadang nggak. Nah kita bayangin ke lantai 3 ya siapa kalau jam 12 malam. Nah, solusinya bagaimana? Kita harus pakai namanya water level monitoring. Kita bisa cek kondisi tandon berapa gitu. Jangan sampai pada saat kondisi tandon di bawah 50% pada saat jam malam hari. Siapa yang mau? Ya nah kita harus tahu. Jadi kita dapat notif saya bikin sendiri dan itu pun kita nggak bobok apa-apa. Jadi cuma nambahin alat. Kita kasih sensor di atas untuk deteksi berapa ketinggian airnya. Jadi ketika jam sekian ada notif, kita masih bisa panggil tukang, Mas tolong tandonnya nggak ngisi gitu. Kadang-kadang otomatisnya atau apa nggak berfungsi. Gitu. Jadi kita masih punya waktu gitu loh. Bayangin aja kalau sudah waktunya, dia memang nggak ada aktivitas malam hari pakai air. Tapi kalau misalnya benar-benar kosong orang ke kamar mandi kosong semuanya, kalau kos-kosan apa nggak dikomplain gitu. Itu jadi masalah. Terus ini Pak Andi. Kan dengan berkembangnya konsep smart living tadi ya, itu nanti apakah akan mempengaruhi bentukan dari interior, entah itu rumah tinggal? Kalau baru bisa jadi Mas. Kalau baru bisa jadi. Jadi mungkin akan lebih gimana Pak? Contohnya gini ya, misalkan saya akan jadi jangan sampai smart living ini rumah kayak server komputer ya. Jadi banyak device kok jadi enggak. Jadi kita bisa menyembunyikan. Jadi kita ini PR-nya kita bisa mengintegrasikan dalam bentuk desain. Misalkan CCTV bentuknya nggak kayak CCTV yang kayak gitu itulah ya. Jadi kita seamless kita gabungkan dengan robot-robotan misalkan atau aksesoris rumah atau apa. Atau kalau enggak misalkan termostat. Jadi enggak bukan tampilannya yang kaku kayak zaman dulu, enggak, kita hubungkan misalkan dengan vas bunga atau apa, tapi ada tulisannya, ada digitalnya. Nah, seperti itu. Kan kelihatan nyambung gitu. Kalau enggak kan kelihatan kaku banget ya, enggak apa-apa sih kalau misalnya. Cuman supaya enggak kelihatan kaku banget kayak tadi saya bilang kayak server komputer, ya solusinya itu ada desain produk. Itu kita lagi di lab bengkel tuh, teman-teman dari lab bengkel tuh lagi bikin bagaimana membuat bentuk supaya terintegrasi. Jadi kita ngakali bikin casingnya supaya nggak terlalu yaitu tadi terlalu kayak kaku gitu loh. Karena produk yang ada di pasaran juga adanya seperti itu gitu loh. Iya, itu nanti buat PR ya buat teman-teman mahasiswa desain interior. Nah, itu idenya itu masih banyak yang belum dieksplor. Itu masih bisa bisa jadi ide desain masa depan ya Pak Andi. Iya, benar Mas. Nah, Pak Andi, apakah teknologi saat ini itu benar-benar membuat hidup kita nyaman, terlebih aman, atau ada resiko yang malah bisa kita hadapi Pak Andi? Ada. Yang paling bahaya sekarang ini adalah mager. Malas gerak. Nah, itu bahaya itu Mas. Itu teknologi kadang-kadang misalkan kita nyalakan pakai ini aja lah, pakai apa? Handphone. Misalkan kita lagi di tempat tidur, akhirnya kita nggak bergerak, nggak sampai zaman dulu. Iya sih Pak ya. Seperti itu. Jadi dengan adanya itu mager, terus otomatis yang itu yang paling bahaya itu sih. Jadi jangan sampai ya, tapi ya semoga aja nggak Karena kita udah dinyamankan ya. Ya, saking nyaman nih. Nyapu ndak wis, pakai robot itu aja. Robot. Nah itu pakai robot, terus robot vakum itu ya yang bisa jalan sendiri. Terus gorden nggak usah gerak. Jadi kita malas gerak jadinya. Tapi enggak sih Mas. Sekarang ini walaupun orang malas gerak, tapi akhirnya sekarang ada yang apa namanya AM half marathon, padel kayak gitu tuh. Jadi olahraga modern sekarang wis semoga aja ya berkembang seperti itu. Yaitu orang-orang yang gen-gen yang ya mungkin saya bagiannya atau gimana ya. Iya. Tapi saya nggak padel Mas. Ya memang plus minus ya Pak Andi ya. Karena teknologi itu ya selain kita dimudahkan, pasti ada resikonya. Ya tergantung kita sih sebagai user mau ambil yang lebih mananya gitu kan ya. Nah kalau ini Pak Andi, bagi mahasiswa, entah itu interior atau arsitektur, kira-kira kompetensi apa sih yang perlu teman-teman persiapkan, terlebih di era smart sekarang ini?
Nomor satu, untuk mahasiswa jangan bangga dengan cuma bisa gambar ya. Karena kita memang di desain interior, ingat desain dan gambar itu berbeda, hal yang berbeda. Betul, saya tuh nggak bisa gambar Pak Andi. Apalagi saya. Nah, sama. Saya dulu kalau Makanya kita dosen macam apa ini? Nah, tapi kan kita bisa desain, kita desain interior bukan Nah, itu bukan desain. gambar interior, tapi desain Betul, interior. itu disclaimer ya teman-teman ya. Jadi cuma nggak bisa gambar, tapi kita bisa desain. Iya, kita bisa desain. Saya bilang gambar saya jelek gak apa-apa. Karena tapi sekarang walaupun saya bilang teman-teman saya semua tahu gambar saya jelek. Jadi tapi saya punya ide. Ketika di situ ada komputer, sekarang ada komputer nih. Saya tinggal sketch gini aja, saya render pakai AI. Kemarin ada project saya render pakai AI. Iya. Tapi keputusan ada di tangan saya. Oh, ini kurang bagus ya. Sudah kita Ide kan tetap di ide kita tetap ya. pada kita. Cuma kita mengkombinasikan teknologi yang sekarang seperti ada. itu. Ya, benar sih, Pak. Jadi kedepannya tetap harus ide-ide itu harus fresh ya, Pak. Betul. Andi, ya. Dan satu lagi Mas untuk mahasiswa ya. Kalau Ya. saran saya untuk mahasiswa itu sebaiknya. Nah, ini lihat kamera ya. Kita memang membuat desain, kita menggambar, tetapi jangan lupa untuk kita bisa membuat gambar itu sebaiknya kita harus terjun ke lapangan. Jadi harus minimal walaupun Betul. kita bukan sebagai kontraktor, bukan apa, kita bisa Betul. melihat ke lapangan terjun langsung. Karena apa? Pengalaman ketika saya build ya, jadi saya pelaksana di bidang untuk interior, Ya. yang gambarkan itu sepertinya fresh graduate. Jadi sebagai contoh gambar langsung, dia nggak menguasai material knowledge-nya boleh dikatakan ada tapi minim atau mungkin kurang ya. Sebagai contoh, tinggi plafon 3 meter, 320 atau 4 meter. Ketika bikin ini pakai apa? Pakai HPL. Terus sambungannya di mana? Oh iya ya. Tinggi HPL berapa? Ya, HPL ini maksimal 240. Ada Iya. juga yang ekstra 3 meter itu pun Iya. mahal dan pilihannya nggak terbatas. Betul. Dengan 240 harusnya ada sambungannya. Nggak mungkin sambungan terus putus terus langsung lurus, nggak ada. Harus pasti ada sambungan. Ya. Bagaimana Anda menyiasati sambungan? Nah, itu mahasiswa harus tahu. Terus bagaimana untuk lighting? Bagaimana kalau misalkan kalau terjun langsung ke lapangan akan tahu oh caranya seperti ini supaya tahu juga. Jadi bukan hanya gambar tanpa mahasiswa. Maaf, saya sendiri juga sama dulu waktu itu. Kita menghindari potongan. Padahal potongan itu adalah di mana kita harus bicara. Bagaimana teknik sambungannya, bagaimana kita menyambung, terus bagaimana tampilannya, bagaimana itu kan ada di bagian potongan. Ya, gambar potongan maksudnya. Detailnya, betul gambar potongan maksud saya seperti itu. Nah itu yang istilahnya saya dulu menghindari. Sekarang mohon maaf saya bikin kamar misalkan atau bikin bangunan di potongan minimal 2, oke. Tetapi detailnya peruangan saya minimal 4. Kenapa? Oke. Potongan ini ke kanan hadapnya apa saja yang ingin saya tampilkan itu ada di potongan. Ke sini tampilannya apa seperti itu. Dan belum lagi ada detailnya seperti itu. Ya, Tapi kecuali kalau desain itu kalau desain saja ya. Tapi kalau desain and build baru saya cuman gambar lebih sederhana karena saya sendiri yang mengerjakan. terjun ke lapangan. Nah, beda case-nya kalau kita sebagai Desainer saja, betul, konsultan sendiri, saja. kan nanti yang mengerjakan pasti orang lain. Betul. Nah, Jangan itu- sampai orang kebingungan. Betul itu teman-teman. Makanya ya paling enggak ibaratnya gini, intinya adalah jangan membuat gambar yang khayal gitu Pak Ade. Iya. Karena gambar atau ide yang teman-teman buat itu sebaiknya dan juga seharusnya tetap bisa dilakukan karena itu akan menjadi apa ya bentukan dari desain kita Pak ya. Betul. Nah itu. Terus Pak, ini kalau kita ngomongin tren desain ya, kira-kira ini Pak Andi sebagai penerawang atau peramal, kira-kira 10 tahun ke depan itu tren apa Pak yang bakal berkembang? Khususnya misalkan kita ngomongin smart furniture kan, atau smart design ini. Ya. Nanti ya, ini prediksi saya. Menurut pengamatan saya, kayaknya ke arah depan kita akan balik lagi ke alam, Mas. Dalam artian bukan berarti kita nanti berburu seperti enggak seperti itu. Maksudnya ya, Tombak. enggak ada seperti itu. Dalam artian nanti kita akan menghadirkan alam di dalam ruang. Jadi kita tetap akan berkolaborasi dengan alam tetap dan smart livingnya juga. Jadi kalau zaman dulu kita siram-siram manual lah, nanti bisa otomatisasi. Kenapa Pak kok Pak Andi milih tren alam kayak gitu? Nah, kenapa kok saya milih tren alam? Ini prediksi saya begini, Mas. Ini kebetulan sedang jalan dengan BINUS Jakarta. Nah, kita akan membuat stress room. Nah, ini saya saya otomatis sebelum membuat, kemarin ditanya berdasarkan apa Anda membuat desain. Nah, muncul di sini.
berdasarkan pengamatan saya, ya saya akan pasti ada literatur review lah. Saya akan cari dari Scopus dan lain-lain. Saya cari bagaimana sih desain. Karena jujur saya belum pernah buat stress room. Stress room ini bukan itu tempat orang stres bukan. Iya, mesti bukan stres. Nah, bisa ya kayak orang rumah sakit, tempatnya orang sakit ini bukan tempatnya orang stres, tapi stres itu bisa dicegah dan bisa sampai diobati lah. Nah, kita bisa dua-duanya, harapannya seperti itu. Jadi kita akan buat stress room di mana istilahnya untuk healing lah. Jadi kata kuncinya bukan stress room yang mecah-mecah ini kan ada kan, yang ada itu di Malang juga ada. Tapi bukan seperti itu, bukan stress room. Tapi kita bagaimana kita masuk dalam satu ruangan itu. Nanti ada, karena kita kolaborasi dengan psikologi BINUS Malang. Jadi ini kita akan buat prototipe di Malang. Kita akan membuat stress room. Ya, jadi saya mencari literatur reviewnya dari jurnal-jurnal itu, saya baca seperti apa. Jadi ruangannya itu seperti ini ya. Jadi hindari benda tajam. Terus gunakan material seperti ini. Nah, di situ muncul alam. Biopilik muncul di situ. Seperti itu. Nah, terus bagaimana pencahayaannya? Balik lagi ke pencahayaan. Adaptive lighting menggunakan cahaya yang 2700 Kelvin yang warnanya cenderung ke kuning kayak gitu tuh. Luminance-nya berapa? Kita menggunakan indirect atau direct lighting dan lain itu muncul semuanya di situ. Jadi kalau misalkan kita stres, ya bukan stres, sebelum kita masuk ruangan itu kita harapannya bisa nanti stres ya. Skornya yang tahu dari psikologi nanti yang bisa ngukur. Cuman kita melihat ya semoga aja itu berhasil, tapi masih nanti akan jadi prototipe. Jadi sekarang masih ini sudah ya semoga aja akan segera terwujud. Ya, tuh. Bisa lah Pak. Kan sudah biasa mendesain yang macam-macam. Jadi kita bisa mendesain itu semua biar nanti tujuan ruangannya sesuai harapan gitu ya. Oke, terima kasih Pak Andi atas insight-nya. Pak Hilmi. Semoga semua yang diceritakan ini tadi ya, itu bisa menjadi insight baru buat teman-teman juga. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Salam Binusian. Salam Binusian. Boys.